Oke, teman-teman, mohon maaf di video sebelumnya itu kepotong sebenarnya. Jadi kesalahan teknis sebenarnya. Jadi HP saya mati di tengah jalan. Padahal itu seharusnya berdurasi sekitar 30 menit ya. Tapi karena kepotong hanya 7 menit jadinya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk video kali ini saya akan menceritakan khusus kejadian itu ya, mediasi antara saya dengan Kaprodi yang dimediasi atau dimoderatori oleh rektor ya. Karena durasi dari acara itu cukup panjang ya, video yang sudah atau audio yang sudah saya siapkan ini juga saya potong-potong, ada beberapa bagian dan durasinya juga lumayan panjang. Jadi mungkin untuk video ini saya batasi kepada beberapa audio saja, dan untuk audio selanjutnya itu mungkin di video selanjutnya ya. Jadi biar nggak terlalu panjang nanti. Oke, kita fokus ke kegiatan mediasi itu dulu ya teman-teman ya, yang dipimpin oleh rektor. Meskipun pada saat itu juga ya, maksudnya sebelum mediasi itu ada undangan terpisah ya, berbeda. Kalau yang kegiatan mediasi ini yang dalam judulnya itu adalah pembahasan tentang progres studi saya. Sementara tentang pembahasan tentang progres studi saya itu ditandatangani secara elektronik oleh rektor ya. Nah, sedangkan surat yang terpisah yaitu kop suratnya adalah Komisi Disiplin Mahasiswa. Yang menandatangani itu adalah wakil rektor yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya ya. Ya, itu ya. Jadi itu di video selanjutnya saja ya, tentang Komisi Disiplin Mahasiswa itu ya. Karena ini seakan-akan ada dua kewenangan yang berbeda ya. Ya, antara rektor dengan wakil rektor. Mungkin bahasa dalam manajemen itu apa ya? Misdisposisi mungkin ya. Atau menara kembar, matahari kembar begitu ya. Jadi dua kebijakan yang berbeda antara rektor dengan wakil rektor. Si wakil rektor itu di Komisi Disiplin Mahasiswa merupakan ketua umumnya. Nah, itu ya. Itu nanti terpisah saja. Oke. Ya. Nanti aja. Ya, di video sebelumnya mungkin ya saya sempat membahas tentang Komisi Disiplin Mahasiswa itu ya, ada surat bertanda tangan wakil rektor, yaitu undangan menghadiri ini ya, ya bukan kegiatan, atau istilahnya gini, dipanggil oleh tim pemeriksa gitu ya. Tim pemeriksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai terlapor saya ya, terduga pelanggar. Nah, itu nanti aja ya. Saya mau fokus ke kegiatan mediasi ini ya. Oke. Di kegiatan mediasi ini yang dilakukan di ruang rapat lantai 1 gedung fakultas ya. Itu ya, pada itu jadwalnya adalah jam 2 siang ya.
hari Senin. Dan di pagi harinya promotor ketiga saya ternyata mengisi sebuah pelatihan online ya, atau webinar begitu, tentang penulisan artikel Scopus. Kegiatannya secara online, tapi dianya itu hadir di kampus itu ya. Ya mungkin biasalah dia itu kalau diundang kemana-mana selalu harus ada pelatihannya gitu ya. Ya tujuannya ya ujung-ujungnya untuk dapat uang ya. Jauh-jauh dia ke suatu tempat kalau nggak dapat duit kan rugi juga dia mungkin ya. Dan itu mungkin itu yang ditawarkan kepada dekan gitu ya. Jadi yang mengundang ini dekan. Dekan dan wakil dekan ya. Yang wakil dekan ini nanti saya ceritakan di video selanjutnya. Nah itu paginya dia mengisi itu ya di ruangan yang sama ya, ruang rapat lantai 1 itu di fakultas itu, bersama ya, saya dapat screenshot kegiatan online itu ya. Jadi ada dia promotor ketiga, ada dekan, ada wakil dekan, dan sepertinya juga ada kaprodi itu ya. Nah, paginya ya. Jadi ketika siangnya saya ke sana sudah ada dia ya, dia sudah promotor ketiga sudah ada di situ. Terus ada dekan, Bu Dekan ya, dan juga Bu Kaprodi. Nah, sudah ada di situ. Ya, saya ketika masuk ke dalam ruangan ya saya salimi semua ya. Cium tangan semua gitu. Meskipun dengan raut muka yang cemberut gitu ya. Gitu lah gitu. Ya, saya tetap hormat teman-teman ya kepada orang yang lebih tua, kepada siapapun ya, meskipun dia bermasalah atau saya bermasalah dengan dia ya, atau dia masalah saya gitu. Nah, ketika di dalam ruangan kebetulan jadwalnya jam 2 ya. Ya jam 2 saya datang lebih awal ya, kira-kira ya setengah 2 gitu ya. Ya ngobrol santai dengan si promotor ketiga ini ya. Hubungan saya dengan promotor ketiga ini sebenarnya bagaimana ya? Kalau berjauhan ya, distance relationship gitu ya. Itu kadang ada gesekan-gesekan ya. Atau kesalahpahaman gitu dengan dia. Banyak hal ya. Kapan-kapan saya ceritakan. Terutama mungkin nanti setelah saya menceritakan semua proses ini ya, proses yang panjang ini, nanti saya akan membuat video refleksi ya. Dan juga mungkin saya akan bocorkan sedikit ya, langkah saya selanjutnya mau apa gitu ya. Nah jadi ya santai aja. Wah Pak, kapan datangnya? Gitu ya. Oh udah dari tadi pagi. Tadi pagi apa semalam gitu ya. Kayaknya ya biasalah kalau dia diundang kemana-mana itu sudah mendapatkan tiket transportasi ya ditanggung, terus penginapan hotelnya pun minimal bintang 4 ya. Jadi sudah ditanggung semua dan tentu juga dapat honornya nggak sedikit ya, kayaknya kalau kemarin ya kalau nggak dapat 5 juta 10 juta ya. Pada kegiatan itu ya yang webinar online dia itu yang diatur atau diadakan oleh dekan ya. Ngobrol santai dan sambil menunggu rektor ya. Oke, saya santai juga ya. Saya ya alhamdulillah oleh Allah diberikan mental yang kuat ya. Biasalah. Mau apapun yang terjadi saya biasa gitu ya. Jadi, biasa aja meskipun mereka raut muka wajahnya itu ya cemberut gitu ya. Nggak ada senyum-senyumnya. Dan terutama kalau posisinya kan kebetulan meja bundar gitu ya. Saya ada di tengah dan berseberangan dengan saya itu ada si Kaprodi itu ya. Dia nunduk aja gitu, baca-baca. Kayaknya baca disertasi saya. Disertasi yang sudah saya revisi ya mengikuti kemauan dia ya. Dan sebelum pertemuan itu saya sudah merevisi disertasi saya menurut kemauan si Kaprodi ya, sudah. Meskipun si promotor ketiga ini berbeda lagi ya. Jadi
saya meskipun disertasi sudah saya revisi sesuai kemauan si kaprodi, si promotor ketiga beda lagi dia. Menambah-nambahin revisian. Oke, jadi akhirnya si rektor itu datang ya. Alhamdulillah tepat waktu ya, tepat waktu. Berbeda dengan wakil rektor yang sebelumnya. Ya, dengan wakil rektor ya pada pertemuan saya sebelumnya yang dia nyuruhnya jam setengah 8 ya. Saya disuruh masuk ke ruangannya jam 9 ya. Berbeda sekali. Ya. Dari attitude-nya saja Anda mungkin sudah bisa menggambarkan gitu ya. Orang yang seperti apa wakil rektor itu ya. Tidak disiplin. Si rektor sangat disiplin ya. Jam 2 kurang 5 menit ya udah sampai di ruangan. Oke. Jadi pertemuan dimulai ya. Di-handle oleh si dekan. Ada insiden menarik ya. Ketika sepertinya sekretaris dekan atau siapa gitu ya. Itu mengambil gambar saya dan semua kegiatan itu ya saya ikut-ikutan ya. Saya juga ngambil gambar, cuma saya tetap menjaga adab dan akhlak saya, attitude saya kepada mereka. Saya tidak memfoto mereka ya, tidak memfoto rektor ada di ujung sana ya, ada dekan, itu tidak saya foto. Yang saya foto adalah layar. Jadi kegiatan itu hybrid ya, mediasi itu hybrid. Karena kebetulan si wakil rektor yang seharusnya hadir ya untuk berkonfrontasi dengan saya itu tidak hadir ya. Mungkin dia takut ya dengan saya. Dia membuat alasan dia keluar kota gitulah. Biasa ya. Keluar kota. Jadi ada layar Zoom ya. Ada wakil rektor di situ ya. Secara online. Mute ya, kondisinya mute. Nah, itu yang saya foto. Lalu setelah saya foto, si dekan itu, Bu Dekan itu langsung nyolot gitu ya, nyerocos. Mas, tadi kamu foto ya? Udah satu itu aja ya, nggak boleh ambil foto lagi dan jangan disebarkan ke media sosial. Nah, begitu kata dia. Ya segitu takutnya ya kalau ini saya sebarkan ke media sosial. Oh iya iya, tenang aja gitu. Saya bilang dia begitu. Oke, terus akhirnya dimulai kegiatannya. Si rektor menyilahkan saya untuk pertama kali menyampaikan gitu ya hal-hal yang ingin saya sampaikan. Bagus, lumayan ya. Si rektor itu menata urutan pembicara itu dari saya dulu sebagai korban ya. Dan gimana ya teman-teman ya, saya meskipun membuat keributan seperti itu ya teman-teman ya, saya tidak ingin memperpanjang ya. Jadi ketika pertemuan itu niat saya baik dan yang saya sampaikan baik. Cuma sayangnya tidak saya rekam ya. Ucapan saya itu cuma saya sampaikan aja ke kalian ya. Jadi saya bilang kepada rektor ya, pertama terima kasih Prof sudah menyediakan waktu untuk mengadakan kegiatan ini. Dan sebenarnya kegiatan inilah yang saya tunggu-tunggu Prof ya. Jadi mediasi antara saya dengan kaprodi dengan promotor saya. Jadi biar balance ya, biar berimbang informasinya. Dan biar sama-sama enak. Itu pertama. Terus yang kedua, mohon maaf jika apa yang saya lakukan ya, terutama tentang video yang viral kemarin itu membuat kegaduhan, banyak orang yang terdampak ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk informasi, sebelum saya menghadiri kegiatan ini, mediasi ini, video tersebut sudah saya hapus ya. Video dan postingan-postingan yang berkaitan dengan masalah ini sudah saya hapus. Dan ini menunjukkan niat baik saya untuk istilahnya ya,
rekonsiliasi ya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya harap dari pertemuan ini didapatkan keputusan yang saling menguntungkan, bukan berat sebelah ya. Tidak ada yang dirugikan di sini. Kalaupun itu masalah revisi, saya sudah mengikuti kemauan Kaprodi. Yang sekarang dibawa oleh Ibu Kaprodi itu adalah disertasi yang sudah saya revisi. Sesuai kemauan dia. Sesuai arahan dia. Jadi mohon Pak Rektor memberikan kebijaksanaannya agar permasalahan saya selesai dan saya bisa segera lulus. Gitu. Oke, ya. Cukup ya Fikri ya. Oke. Selanjutnya Anda tahu kan yang namanya disertasi. Kalau disertasi yang bisa diloloskan untuk diujikan itu adalah yang disetujui oleh promotor dan kopromotor. Gitu ya. Dia berdiplomasi, berretorika. Gitu ya. Dan saya memang sudah adem ya saat itu ya. Saya tidak memberontak. Seandainya saya masih dalam keadaan memberontak ya, saya akan menyangkal ya, saya akan membatalkan omongan si rektor itu. Ya, bahwa disertasi itu harusnya di ACC atau disetujui oleh promotor dan kopromotor. Nah, masalahnya kan sudah ditandatangani ya. Ini Pak Rektor kalau Anda nonton ya. Sudah ditandatangani, jangan Anda bolak-balik lagi gitu loh. Sudah ditandatangani dan yang namanya tanda tangan itu sudah di ACC. Masalah si promotor ke promotor ini berbeda lagi ketika setelah dia tanda tangan itu bukan urusan saya ya. Gitu ya. Jadi dia membuat retorika diplomasi seperti itu ya. Jadi membalikkan keadaan yang seharusnya disertasi saya sudah di ACC oleh promotor ke promotor itu dijadikan netral lagi ya. Jadi belum ada keputusan promotor ke promotor. Padahal sudah ditandatangani ya. Dan itu asli. Ya, jadi akhirnya dikembalikan lagi kepada promotor ke promotor yang ucapannya berbeda dengan tanda tangannya. Ya, jadi berbeda dengan tanda tangannya yang sudah mengaksesi disertasi saya. Dia ngomong begini ya. Jadi yang pertama kali ngomong itu adalah promotor pertama ya. Atau promotor kedua yang naik menjadi promotor pertama. Biar gampang, selanjutnya saya sebut promotor kedua aja. Ya, jadi dia ngomong begini teman-teman ya. Ya, jadi dia bilang, dia istilahnya membatalkan tanda tangan dia ya. Saya mau tanda tangan karena sudah ada tanda tangan beliau. Beliau itu promotor ketiga ya. Jadi duduknya berjajar, saya di tengah, di sebelah kiri saya promotor ketiga, di sebelah sana promotor kedua, dan di ujung sana ya di tengah-tengah itu rektor ya. Nah, si promotor kedua itu bilang dia mau tanda tangan karena sudah ditandatangan oleh promotor ketiga. Oke. Oke. Jadi ketika dia tanda tangan ya, memang situasinya kurang kondusif ya. Dia bilangnya saya belum selesai membaca disertasi kamu Fikri. Meskipun ya bab 1 dia baru baca itu ya, ketika saya menemui dia itu dia lagi buka komputer ya. Dan saya tahu yang nulis disertasi saya sendiri ya. Itu kayaknya baru bab 1 yang dibaca sama dia. Padahal bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah saya kirim bertahun-tahun yang lalu. Gitu teman-teman ya. Jadi baru dibaca sama dia yang bab 1. Dan draft penuhnya ya, terutama bab 4 dan bab 5 ya, itu sudah saya kirim sebulan sebelumnya. Nah, bab 1 saja baru dibaca, apalagi bab 4 ya. Padahal harapan saya ketika disertasi saya sudah selesai, dia tinggal membaca bab 4-nya. 1 bulan itu sudah waktu yang cukup
apa ya, sudah cukup itu untuk dia membaca bab 4 ya. Masalah dia sibuk atau apa kan urusan dia itu. Masalahnya ini kan kewajiban dia untuk membimbing dan membaca disertasi mahasiswa. Ya, apalagi ini dikejar oleh waktu ya. Dikejar oleh SPP UKT yang 13 juta itu mahal. Jadi kan kurang ajar dia ini ya, berbalik gitu. Membalikkan tanda tangan ACC-nya dengan membuat alasan-alasan gitu ya. Ya, dia bilangnya saya belum membaca. Dan memang dia bilang begitu ke saya ya waktu saya minta tanda tangan ke dia. Dan saya bilang memang, Pak, kalau nunggu Bapak selesai membaca itu kayaknya takut kelamaan, Pak gitu. Saya baik pada saat ketemu sama dia itu di ruangan dia di lantai paling atas itu ya. Jadi gimana baiknya Bapak tanda tangan saja dulu sambil tetap Bapak baca, nanti kita lanjut begitu ya. Tidak ada pemaksaan di situ ya. Saya hanya berretorika gitu ya, menyampaikan alasan yang sangat logis sekali ya. Terutama itu tadi ya, biar bisa segera lulus, tidak membayar SPP lagi. Oke, lanjutnya. Boleh saya tanda tangan tapi saya belum baca. Oke, Anda kalau ada dosen seperti itu teman-teman ya, saya mau tanda tangan tapi saya belum baca. Atau istilahnya, dan itu sering sekali ya, dosen pembimbing itu saya belum baca. Padahal sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, masih dan alasannya belum membaca. Rektor ya, dimanapun Anda berada, ada dosen seperti itu dan ada mahasiswa melaporkan kepada Anda ada dosen yang sudah sebulan 2 bulan dikasih skripsi, tesis ataupun disertasi, terus bilangnya masih belum dibaca, pecat itu dosen. Pecat dosen itu. Ya, kurang ajar itu. Kewajiban dosen itu adalah membimbing pendidikan, tridharma perguruan tinggi, ya. Pembelajaran. Jangan sok-sokan sibuk menjadi pemateri ini, pemateri itu. Alasannya adalah pengabdian masyarakat. Itu nomor 3, pengabdian masyarakat itu. Apalagi saya sekarang sedang membuat konsep ya, Dwidharma perguruan tinggi. Dosen itu nggak usah pengabdian masyarakat, nggak wajib itu. Yang wajib cuma 2. Pertama pendidikan, pembelajaran, mendidik mahasiswa. Itu yang paling utama harus dilakukan. Yang kedua baru penelitian. Kalau prosentasenya 70% pendidikan. Urus mahasiswa itu, kasihan nggak lulus gara-gara lu. Ya, baru yang kedua penelitian, 30%. Atau dipisah. Dosen yang khusus mengajar siapa, dosen yang khusus penelitian siapa. Biar imbang gitu loh. Dengerin rektor dari seluruh Indonesia. Ya. Satu perusahaan tapi juga tantangan bimbingan yang 4 kalinya itu yang ujung. Jadi yang ada di buku fikih itu saya tantangan 1 untuk pengesahan dan 4 untuk pembimbingannya. Nah, jadi ya maksudnya jadi saya minta tanda tangan dia itu yang pertama disertasi, ya pengesahan disertasi, terus sama laporan pembimbingan. Jadi kan biasa ya di mana-mana di kampus manapun itu ada laporan pembimbingan. Itu untuk bukti saya sebagai mahasiswa untuk kepada akademik ya bahwa saya sudah melakukan pembimbingan, dan juga bukti buat dia dosen ya kalau dia sudah melakukan pembimbingan, karena dia kan nanti dapat remunerasi gitu ya, remun gitulah istilahnya ya. Nah gitu ya. Dan masalah tanda tangan itu kan apa ya, formalitas lah ya. Kita kadang ketika bimbingan itu nggak sempat kita tanda tangan, kadang bukunya tertinggal. Kalau itu yang dijadikan masalah ya, kesalahan saya, kurang ajar juga ini ya, promotor kedua ini. Dengerin ini, tonton ini video gua ya. Anda sudah tidak ada artinya dalam hidup saya. Sebaik apapun Anda, meskipun Anda ustadz, kiai, ya, alumni pesantren, nggak ada artinya lagi dalam hidup saya. Untuk yang tangan-tangan yang saya bukan itu memang saya ada tangan saya, tapi oke, ya ini didengerin ya. Harusnya seperti itu. Tanda tangan itu memang tanda tangan saya. Tapi ini ya, promotor kedua ya, dengerin ya. Harusnya Anda juga bilang ke saya, minta maaf. Ya, mohon maaf Fikri. Kalau kamu dituduh memalsukan tanda tangan gitu. Nah, gitu dong ya. Padahal ini tanda tangan saya asli. Tapi dia nggak ada minta maaf ya. Orang-orang ini kan
yang sudah merasa tinggi itu tidak akan pernah minta maaf ya. Meskipun kesalahannya jelas di depan mata gitu ya. Bahkan mungkin nanti ketika di akhirat ya ditunjukkan oleh Allah, ini kesalahan kamu. Oh enggak, bukan saya. Ini sudah Allah yang menunjukkan kesalahan dia gitu ya. Tetap dia tidak mau mengaku gitu. Tapi ingat ya, yang berbicara bukan lagi mulut kamu di akhirat itu ya. Yang berbicara sudah anggota tubuh kamu, dan itu di luar kekuasaan kamu. Ingat itu ya. Ini kalau promotor kedua, Anda orang yang ngerti agama ya. Takutlah dengan balasan di akhirat ya. Kalau enggak, ya Allah alam ya. Yang pasti saya sudah tidak menganggap kamu siapa-siapa lagi ya. Kalau saya masuk surga pun tidak akan saya angkat kamu masuk surga. Dengan persyaratan tadi itu. Nah, persyaratan itu kan saya belum baca, sehingga saya belum tahu selain membaca yang kata istilah tapi dalamnya saya belum baca. Nih, rektor ya, kalau kamu nonton ya, pecat orang ini ya. Dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai dosen pembimbing. Ya, tidak dibacanya disertasi mahasiswa, pecat dia. Dan itu mungkin ternyata dijadikan alasan oleh Fikri ketika menghadapi buka prodi dan ya dibuatnya ini dijadikan alasan untuk menemui buka prodi gitu. Kalau pembimbingan yang 5,5 tahun, memang betul ya, jadi memang beras istrinya dari 5,5 tahun. Sejak awal saya sebagai pembimbing dua, yang pertama adalah almarhum Pak. Dan setiap bulan saya tidak, karena waktu itu pembimbing utamanya almarhum. Ya, jadi dia cerita, kenapa kok, ya betul pembimbingannya sampai 5,5 tahun gitu kan. Itu betul, karena memang dulu saya dengan promotor pertama, ya almarhum, yang juga merupakan kaprodi sebelumnya, ya Bapak Prof ya, itu sudah ada kesepakatan ya, dia ya almarhum ya dengan ini promotor kedua dan juga promotor ketiga, bahwa proses pembimbingan yang paling utama ya, meskipun tetap harus laporan ke kedua orang ini ya, almarhum dengan si promotor kedua yang lagi ngomong ini, saya harus laporan ke mereka berdua tentang proses pembimbingan saya secara intensif dengan promotor ketiga gitu ya. Nah, ini dia sendiri yang ngomong. Kemudian almarhum kemudian karena sejak awal juga Fikri maju pembimbingannya, mungkin di awal-awalnya di tahun 2012 atau 2019 ke Fikri. Dianggap dengan kamu nyuruh saya untuk bimbingan. Jadi ketika saya masih ingat, saya kok sedih ya melihat begini. Padahal niat. Ya, ini apa namanya? Yang nyuruh bimbingan siapa gitu ya. Si ini promotor kedua. Terus ketika ditanyakan ke saya, ya saya bilang begini ya. Karena saya sedih dengan jawaban dari si promotor kedua ini ya. Yang saya awalnya sudah berterima kasih dan meminta maaf atas kegaduhan yang saya lakukan. Si promotor kedua malah mengungkit kembali ya permasalahan itu. Berarti kan memang sudah tidak ada niatan baik ya untuk berrekonsiliasi ya. Jadi diangkatnya lagi sama promotor kedua ini. Saya kok baik gitu ya kepada Bapak Ibu. Nah, ini jadi story-nya dulu. Yes, story-nya dulu. Nah, ini si rektor ya. Jadi saya bilang, saya kok sedih saya mendengarkan Bapak Ibu. Saya niatan saya baik di sini. Tapi kok Bapak Ibu malah seperti ini gitu ya. Enggak, ini dengarkan dulu si rektor ini ya. Ya, disertasi ini kan tergantung pembimbing. Nah, ini kan pembimbing Anda. Nah, gitu ya. Dibalik keadaannya ya. Tanda tangan yang sudah jelas itu legal ya. Ya, tanda tangan itu sudah legal loh, sudah mengikat loh. Itu ditarik kembali sama si rektor ya, dinetralkan lagi. Jadi itu tidak berlaku. Dan ternyata pembimbing kedua saya mengatakan seperti itu ya, membatalkan tanda tangannya seperti itu. Dan ya saya sedih lah ya. Sedih mendengarkan orang ini ya, promotor kedua ini yang saya anggap sebelumnya orang baik gitu ya, orang ngerti agama pesantren, ngerti moral gitu ya,
ngerti integritas gitu ya. Ini kalau Anda tahu dengan promotor yang saya maksud ini ya, hindari orang ini. Dia kelihatannya saja baik ya, tapi hatinya busuk sekali. Ya. Kalau Anda masih ada kesempatan untuk tidak kuliah di kampus ini, jangan kuliah di kampus ini. Terutama ya, program studi itu. Jangan, sudah. S1, S2, S3 jangan. Ya. Apa ya? Rugi nanti Anda, nggak dapat apa-apa, ilmu nggak dapat gitu. Ijazah juga nggak dapat karena dipersulit-sulit seperti itu ya. Mental Anda akan diinjak-injak gitu ya. Harga diri Anda akan diinjak-injak. Nah, coba dengerin ini ya. Nanti pada akan menambahkan, jadi gimana sih? Yang saya tahu bahwa kan harus tahu dulu, saya juga harus paham gitu. Sedih-sedih apa nih? Apa Nah, ini rektor yang bilang, saya harus paham. bohong ya? Enggak kan? Boleh. Iya. Jadi ketika saya ditanya, saya memberikan jawaban gitu ya. Saya dengarkan dulu ini. Oh iya, saya baik sekali teman-teman ya. Saya mengikuti aturan yang ada begitu ya. Ketika saya diberi kesempatan berbicara, saya berbicara. Kalau si orang-orang ini ya, dosen-dosen ini menyela gitu, dipersilakan. Saya menyela tidak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Power relation-nya sudah sangat kuat sekali teman-teman. Ini ya orang-orang terhormat, orang-orang terdidik. Ternyata tidak terdidik ya. Jangan percaya dengan penampilan teman-teman ya. Berjilbab, terus apa namanya? Saya tidak mempermasalahkan jilbabnya. Tapi orangnya ini loh sudah berjilbab tapi moralitasnya itu sangat rendah sekali gitu loh. Tampilannya baik, tampilannya ustadz kiai. Saya tidak mempermasalahkan kiainya bukan, tapi orang ini loh. Penampilan luarnya baik tapi hatinya busuk, attitude-nya sangat busuk sekali. Kami berbimbingan dengan Fikri secara Zoom dengan kemudian Fikri mengajukan kami sebagai pembimbing. Ketika itu dengan ada pertanyaan dulu kan mengapa mengajukan eksternal, karena mungkin di prodi berarti mungkin tidak banyak prodi yang mengajukan eksternal supervisor director, jadi mungkin Fikri salah satu. Tapi kalau yang pertama, kalau yang sudah ada sebelumnya ini ada external supervisor. Tapi yang jelas ketika itu Amar menerima karena memang alasan Fikri karena memang sudah mengenal juga percaya dengan kepaparan kami. Ya itu ya, itu promotor kedua. Oke, kita lanjut dulu satu audio lagi ya. Ini kayaknya rektor atau dekan ya. Oh ya. Jadi awalnya saya tidak merekam teman-teman ya, tidak merekam apa ini namanya acara itu, tapi karena omongan si promotor kedua itu seperti itu ya, survival mode atau apa istilahnya ya, insting pembelaan saya itu langsung muncul ya. Jadi HP saya hidupkan ya. Langsung sambil gemeteran sebenarnya saya itu ya. Gemeteran itu bukan apa, saya sedih sebenarnya ya mendengarkan promotor kedua kayak gitu, terus perlakuan rektor seperti itu ya. Jadi dibiarkan omongan itu, bukannya mencari solusi yang terbaik. Memang harusnya kan begini, memang sudah ditandatangani oleh promotor dan kopromotor Anda gitu, tapi tanda tangan itu harus dianulir. Seharusnya begitu ya, ada step-stepnya gitu loh. Terus tanda tangan itu dikemanain gitu loh. Legalisasi lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh dia berdua ya, promotor ke promotor atau promotor kedua dan ketiga saya itu dikemanain gitu loh. Nggak dianggap. Apakah negara ini tidak berdasarkan hukum lagi? Tanda tangan sudah tidak dianggap sah lagi gitu loh. Ya rektor ya, kalau nonton ini kemana itu literasi hukum Anda itu? Tanda tangan mereka berdua yang sudah jelas asli itu mau dikemanain? Oke, ini audio terakhir ya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi ketika saya membuka HP, bukan main HP, tapi ingin menghidupkan rekaman itu ya,
menghidupkan rekam gitu ya, apa ya, fitur rekam gitu, dan itu disela sama si rektor gitu ya. Dianggapnya saya main HP gitu. Ini perhatikan Fikri, jangan malah main HP begitu ya. Nah, si dekan, jadi si rektor sebelah situ ya, sebelah kirinya lagi itu ada si dekan, Bu Dekan itu ya, yang penampilannya baik gitu, apa, tapi jelek dia, attitude-nya buruk ya kepada mahasiswa, kepada saya terutama ya. Terus jadi dikasih tahu sama si dekan itu kayaknya merekam itu Pak. Itu. Oh biar aja, biar aja. Nah, saya nggak takut lagi sudah ya. Oh ya ini saya rekam gitu. Nah, jadi saya dituduh orang lain berbicara, Anda malah main HP. Ya, mungkin sementara itu dulu ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Apa? Ya, jadi ya itulah ya promotor kedua saya itu. Kalau Anda kenal dengan promotor ini dan hindari orang ini ya. Untuk video selanjutnya saya akan melanjutkan ya, masih tentang proses mediasi ini yang sebenarnya tidak termediasi gitu ya. Yaitu nanti akan ada audio dari promotor ketiga ya, promotor ketiga yang sangat bermasalah itu ya. Nanti akan saya tunjukkan, dan terutama berkaitan dengan tuduhan tanda tangan palsu ya. Jadi saya dituduh memalsukan tanda tangan dia. Nanti itu di video selanjutnya. Cuma mungkin di akhir video ini ya, untuk apa, biar menarik ya. Jadi memang ini teman-teman beberapa hari terakhir itu banyak yang saya lakukan, terutama begini teman-teman. Mohon maaf ya. Ada yang menuduh saya itu saya membuat video dan menyampaikan permasalahan saya itu tujuan untuk mencari cuan ya, mencari duit ya. Saya kok gimana gitu ya. Ya speechless saya mau ngomong gimana. Kalau ditanya tujuan ya teman-teman ya. Coba ini kan aib ya. Apa ya, aib saya gitu ya. Saya publikasikan seperti ini. Kalau Anda seperti saya, apakah Anda akan seberani saya? Ini aib loh. Apa aib itu gimana maksudnya? Nggak lulus S3 yang dari dulu sering dipanggil Mas Doktor, Pak Doktor gitu kan, ternyata nggak jadi doktor gitu ya, kan aib namanya. Jadi semua orang tahu saya ternyata tidak memiliki gelar itu karena saya tidak lulus. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau tujuannya untuk mencari uang, kok terlalu naif ya saya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mau ditanya tujuan saya mempublikasikan masalah saya ini ya pertama ya, kalau mau agak personal sedikit ya, tujuan saya ya curhat pertama teman-teman ya. Saya nggak tahu lagi mau curhat kemana gitu ya. Dan terutama saya sudah membaca undang-undang ya, peraturan-peraturan yang ada itu susah, ini mau dimasukkan ke ranah hukum agak susah. Itu masalahnya ya, karena ini tidak masuk ke ranah pidana. Kalau mau dibilang ke ranah administrasi, dan si rektor sendiri sudah bilang ya, kalau mau mempermasalahkan ini ya bisa ke ombudsman gitu ya. Tapi saya sudah mencoba berkonsultasi kepada orang ombudsman ya, mereka juga tidak bisa menjamin masalah saya bisa selesai gitu loh. Jadi gimana coba? Kalau Anda menjadi saya ya, coba jangan menjadi orang lain gitu loh. Coba berempati sedikit ya. Anda siapapun Anda ya, dosen ataupun mahasiswa S3 siapapun Anda ada di posisi saya, sudah 5,5 tahun, udah 6 tahun gitu ya. Terus pembimbingan itu berjalan sebagaimana biasanya tapi tidak maksimal ya, terutama oleh promotor ketiga ini 3 kali disuruh mengambil data gitu ya. Padahal ya itu apa ya?
disalah-salahin tapi nggak diarahkan cara mengambil data yang betul bagaimana gitu loh. Dilepas begitu saja, tapi ketika sudah jadi disertasinya disalah-salahin. Coba ya, sudah 5,5 tahun, udah 6 tahun, beasiswa sudah habis ya. Gimana coba? Coba berempati sedikit lah. Coba kalau Anda ada di posisi saya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya, siapapun Anda, atau Anda pengacara ini ya, atau buzzer ya, siapapun Anda, saya yakin Anda adalah manusia biasa juga gitu, punya hati nurani. Kalau Anda ada di posisi saya, ya, jangan menjadi orang lain dulu, jangan jadi pengamat dulu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya selain curhat, saya ingin memberitahukan sajalah ya. Jadi saya tidak akan bisa mempermasalahkan orang-orang ini ya, apalagi yang awalnya masalahnya ada di Kaprodi itu melebar masalahnya menjadi kepada promotor. Promotor terus melebar lagi kepada dekan ya. Terus melebar lagi kepada wakil rektor, melebar lagi. Jadi kayaknya saya sudah bermusuhan kepada semua orang yang ada di kampus ini gitu loh. Buzzer-buzzer itu selain buzzer ada juga itu akun asli gitu ya. Kayaknya ya masih pendukung mereka juga ini ya, atau alumni atau staf dari kampus itu. Baper gitu loh, baper ya kepada saya gitu. Padahal saya korban loh. Kan dan jelas banget mereka ini sudah memposisikan saya itu sebagai the other gitu loh. Bukan bagian dari mereka. Padahal saya selama 5,5 tahun, 6 tahun itu merupakan bagian dari mereka. Dan ketika ini terjadi, saya dilempar begitu saya. Saya bukan siapa-siapa. Gitu ya. Coba perasaan Anda gimana kalau di posisi saya? Sakit nggak digituin? Ya. Kalau saya begini, salah gitu. Aduh ya. Pokoknya gitulah ya. Dan terutama ya tujuan saya jangan sampai Anda menjadi korban seperti saya. Gitulah intinya ya. Hindari sudah, apalagi UKT sudah semahal ini ya, naik semuanya. Saya juga kapan-kapan akan membahas itu ya. Udah UKT mahal gitu ya. Terus dosen-dosennya feodal, pimpinan-pimpinan kampusnya feodal gitu ya. Satu komplotan semua mempersulit studi dan kelulusan mahasiswa semua gitu kan. Terus buat apa gitu ya. Mending ke luar negeri. Kalau harganya sama, mending ke luar negeri, ke Malaysia. Malaysia aja bagus. Ya, Malaysia itu tarifnya harganya nggak terlalu jauh ya. Dengan UKT yang sekarang yang mahal-mahal itu ya. Ke Malaysia aja. Bukan saya nggak cinta dengan negara Indonesia. Saya itu benci dengan orang-orangnya, oknum-oknumnya gitu loh. Ya. Oke, terus tuduhan mencari cuan. Ya. Gimana ya? Kalau ada kesempatan mencari duit, ngapain saya nggak memanfaatkan itu? Saya broke ini ya, bangkrut gara-gara mereka. Terus nggak saya manfaatkan untuk cari duit, monetize gitu. Ya bodoh sayanya dong ya. Saya bodoh kalau nggak saya manfaatkan ini, kesempatan ini untuk bisa mendapatkan uang juga. Saya nggak bisa masa depan saya sudah tidak cerah lagi gara-gara mereka. Ya saya harus memutar otak untuk mencari cara gimana saya tetap bisa mendapatkan pemasukan gitu dong. Dan saya kepala keluarga, saya harus menghidupkan anak istri saya. Kok saya dituduh hanya untuk mencari cuan? Kurang ajar kamu. Buzzer ini terutama ya. Ini teman-teman tolong. Yang kalian orang asli, akun asli, jangan terpengaruh oleh buzzer. Lihat itu buzzer jelas. Followernya nggak ada, followingnya nggak ada, postingannya nggak ada, itu buzzer. Dan itu komplotan, ada banyak. Ya. Sebelum Anda mengomentari saya, lihat dulu konteksnya gitu loh. Tonton semua video saya karena ini masalahnya sangat kompleks sekali. Dan Anda hanya menjustifikasi saya dari satu potongan video saja. Ya. Oke, masalah ini subjektif atau mengeneralisir terserah Anda. Ya. Ini mohon maaf ya. Oke, ini terakhir saja teman-teman ya. Jadi saya ada kuis ya buat Anda yang mendukung saya, support saya ya. Kuisnya ini hanya untuk semua yang menonton video di YouTube saja ya. Untuk di media sosial yang lain tidak saya berlakukan ya. Dan ini akan saya upload langsung saat ini juga. Dan waktunya durasinya itu sampai nanti malam ya. Jam 12 ya, jam 12 malam sampai jam 12 malam atau mungkin sampai besok lah ya.
di jam yang sama ya, yaitu sampai jam 7 pagi ya, sampai jam 7 pagi kesempatannya untuk menjawab kuis ini ya. Jadi pertanyaannya ada 2 ya, ada 2 pertanyaannya. Dan Anda harus menjawab 2 pertanyaan itu. Sebenarnya gampang ya, sudah banyak spoiler ya. Dan saya tidak akan menyebutkan, meskipun kemarin saya sudah bilang di postingan saya akan menyebutkan nama kampus, nama orang-orang ini ya. Tapi kok saya kepikiran, ngapain, nggak asik dong kalau saya langsung nyebutin ya. Dan belum lagi saya dibayang-bayangi oleh undang-undang pencemaran nama baik ya, dan juga undang-undang ITE gitu ya. Jadi daripada saya yang kena pasal-pasal itu ya mending saya sebarluaskan ya. Maksudnya biar saya nggak kena juga gitu ya, dan biar ini juga menarik gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi kuisnya begini teman-teman. Yang pertama ya, dan jawabannya dua-duanya harus benar ya. Syaratnya yang pertama sebelum saya kasih tahu pertanyaannya, pertama Anda harus subscribe YouTube saya, ini yang pasti ya. Dan follow semua akun media sosial saya ya, Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya, ada sih Twitter ya. Jadi banyak juga teman-teman yang menyarankan saya untuk membuat thread gitu ya, atau memviralkan di Twitter. Tapi saya bukan pemain Twitter ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, video saya yang lama ternyata masih ada di situ dan nggak viral juga ternyata. Jadi ya mohon maaf, saya tidak posting di Twitter ya, karena dan juga HP saya sudah terlalu penuh ya, sudah ada Facebook, Instagram, YouTube, terus TikTok dan aplikasi yang lain ya. Jadi mungkin ya 4 itu saja teman-teman ya. Jadi silakan follow, subscribe ya. Nanti bagi yang belum follow dan subscribe, itu nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Itu pertama teman-teman ya. Terus yang kedua, saran saya gunakan akun asli ya. Akun asli saja biar enak gitu ya, karena nanti mereka yang terpilih ya akan saya DM di Instagramnya ya. Jadi nanti tolong jawaban Anda, selain jawaban terus masukkan username ya, username aja atau link juga boleh ya. Saya nggak tahu bisa nggak naruh link di komen YouTube, atau username saja ya, username dari Instagram Anda ya, nanti akan saya DM bagi yang terpilih. Dan nanti ketika Anda sudah terpilih ya, Anda akan saya minta untuk mengisi Google Form dan juga surat pernyataan Anda akan menggunakan ini ya, kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya. Ya, jadi kuis ini berhadiah teman-teman kalau Anda bisa menjawab dan beruntung. Sebelum saya sampaikan lagi pertanyaannya, hadiahnya adalah kupon gratis mengikuti kelas saya ya, kelas online saya. Sebenarnya itu berbayar dan nggak sedikit ya. Masing-masing tarifnya 3 juta ya. Dan kalau Anda mendapatkan kesempatan mengikuti kelas saya secara gratis kan lumayan ya. Saya nggak bisa memberikan uang kepada Anda teman-teman ya, tapi saya bisa memberikan ilmu. Ini mohon maaf juga ya. Nah, jadi ada 6 kupon ya untuk masing-masing pemenang untuk bisa mengikuti salah satu dari 3 kelas saya. Kelas saya yang pertama adalah kelas autoetnografi, yaitu menulis artikel untuk publikasi Scopus ya, menggunakan metodologi penelitian autoetnografi. Itu pertama. Terus yang kedua, kelas SLR, Systematic Literature Review ya, sama untuk publikasi Scopus, yaitu dengan tipe artikel Systematic Literature Review atau SLR. Itu gratis ya untuk Anda yang menang dan beruntung. Yang terakhir adalah kelas persiapan S3 luar negeri ya. Ada murid saya yang ketawa gitu ya ketika tahu mungkin ada kelas S3 persiapan S3 luar negeri gitu yang saya asuh gitu. Ya terserah Anda mau percaya atau tidak ya. Yang pasti sudah ada beberapa alumni dari kelas ini yang berhasil S3 ke luar negeri ya. Silakan aja lihat medsos saya ataupun medsos organisasi saya, yaitu iRecall ya. Sudah ada beberapa teman-teman yang berhasil kuliah di luar negeri, S3 luar negeri ya, terutama melalui kelas ini ya.
silakan Anda mau ikut itu atau tidak juga terserah ya, percaya atau tidak juga terserah. Mungkin terutama karena saya aja nggak lulus S3 dalam negeri terus Anda nggak percaya, silakan ya. Ini bebas karena ini kan negara demokrasi ya, negara demokratis ya. Ya, yang pasti itu saya ada 3 kelas itu. Kalau Anda beruntung silakan pilih dari 3 ini ya. Anda mau mengikuti kelas yang mana dan itu gratis ya. Kelasnya itu berlangsung selama 2 bulan. 1 minggu sekali pertemuannya. Ya, ini kalau Anda tertarik. Kalau nggak tertarik ya silakan ya. Jadi pertanyaannya teman-teman ya, yang pertama ya ini paling gampang sebenarnya dan pasti sudah ada di mana-mana datanya ya, terutama di PD Dikti ya. Ya saya tahu ya kita bisa melihat data pribadi kita, terutama sebagai mahasiswa maupun dosen di PD Dikti ya. Silakan ya. Yaitu saya kuliah S3 di kampus mana? Itu ya pertama ya. Terus yang kedua, karena saya sedang menyebutkan promotor kedua saya ini ya, bukan promotor ketiga ya, promotor kedua yang audionya saya hidupkan ini. Nah, ini orang ini siapa ya, promotor kedua ini. Nah, ini agak susah ya memang ya. Tapi kalau Anda beruntung akan saya pilih ya. Kalaupun tidak ada yang berhasil menjawab, ya berarti ini voucher atau kupon gratis mengikuti kelas saya ini saya pending dulu mungkin ya. Atau terserah saya nanti ya, saya yang milih ya, siapa yang beruntung. Ya, itu ya kira-kira teman-teman ya. Itu pertanyaannya, silakan dijawab di kolom komentar di YouTube saja ya. Yang betul dan beruntung akan mendapatkan masing-masing 1 ya kupon gratis mengikuti kelas online saya ya. Cuma 1 teman-teman ya, Anda nggak bisa mengambil 3-tiganya, pilih salah satu secara bijaksana ya. Begitu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.